Kisah akan berfokus pada seorang polisi bernama Biauzi, kita panggil saja Ozi. Ia diberi misi khusus untuk menyelidiki salah satu gembong narkoba terbesar yang selama bertahun-tahun polisi belum bisa menangkapnya, sekaligus merupakan misi terakhir mendiang ayahnya yang telah meninggal beberapa tahun lalu. 把何远华捉拿滚，性缉毒的卧底工作会在心里造成极大的压力。 Sejenak kita akan dibawa mundur ke masa di saat ayah Ozi bersama rekannya sedang mengejar sebuah mobil yang dikendarai gembong narkoba terbesar bernama He Yuanhua. Saat itu, He bersama satu rekannya bernama Liang Qing berada dalam situasi terdesak, di mana He dengan cepat meminta bantuan adiknya yang sesama gembong narkoba yang pada saat itu si adik kebetulan sedang berpatroli di sungai dekat lokasi He berada. Dengan sebuah rudal yang dipegangnya, dari kejauhan adik He berusaha membidik tepat ke mobil yang dikendarai ayah Oji dan... Aksi tembak-tembakan pun tak terelakkan sampai salah satu kaki ayah Oji terkena timah panas saat berdua dengan Liang Qing. Usaha yang dilakukan adik He pun berlanjut saat mobil yang dikendarai ayah Ozi berada di atas jembatan. Dengan rudalnya, ia kembali mengarahkan tembakannya kepada mobil ayah Ozi, di mana ketegangan berlanjut sampai He menabrak mobil dan mendorong mobil yang dikendarai si ayah menuju tanggul pembatas jalan. Beruntungnya He saat sang adik dan beberapa anak buahnya datang di waktu yang tepat, akan tetapi bersama rekannya, ayah Ozi dapat dengan cepat mengatasi itu termasuk menembak adik He tepat di dadanya. Melihat hal tersebut, He sangat marah kemudian mengambil pistol yang ada di dekatnya dan... Ketika He dan ayah Ozi masih saling todong-menodong, tiba-tiba... Beberapa tahun kemudian di suatu jalan dekat sekolah Ozi, si ayah yang saat itu sedang menjemput Oji dari sekolah tiba-tiba menyuruhnya masuk ke dalam sebuah toko yang ternyata si ayah telah melihat seorang yang saat ini sedang mengintai dirinya dari kejauhan dan... Perlawanan yang dilakukan ayah Ozi membuatnya mendapat luka parah di bagian perut sebelah kanan. Ozi yang saat itu masih kecil hanya bisa menangis melihat ayahnya berlumuran darah tergeletak di sampingnya. Ternyata orang yang telah menyerang ayah Ozi adalah orang suruhannya yang merupakan musuhnya. Dan itulah kejadian yang mendorong Oji hingga ingin menjadi polisi seperti ayahnya. Dengan kegigihan, semua pelatihan yang ia dapatkan dan keberanian yang Ozi miliki, ia berhasil menjadi polisi yang memiliki kemampuan komplit untuk menjadi seorang mata-mata dan bisa masuk ke dalam lingkungan para pengedar narkoba. Adegan berpindah ketika sekelompok orang dalam mobil mengamati seseorang dengan motor tengah mengelilingi bundaran jalan. Entah apa yang mereka cari, namun ketika si pengendara motor pergi dari sana, mereka segera menghubungi rekannya yang telah standby dengan motor trailnya sehingga... Dan ya, kita tidak salah lihat, orang berambut pirang dengan kalung rantai tersebut adalah Ozi yang sedang melakukan tugasnya untuk merebut sebuah tas berisi obat terlarang. Tugas tersebut diperintahkan oleh kelompok pengedar yang dipimpin oleh rekan kepercayaan He yaitu Liang beserta anak buahnya yang sebelumnya kita lihat berada dalam mobil. Entah siapa yang Ozi hubungi, ia tiba-tiba saja sudah di depan sebuah hotel yang merupakan lokasi transaksi obat terlarang yang dibawanya. Tidak sendirian, di sana ternyata sudah ada mobil yang dikendarai Liang dan anak buahnya sedang mengawasi Oji yang saat ini sedang bertransaksi. Tepat di depan sebuah kamar, Ozi dihadang oleh seorang perempuan dengan baju serba hitam yang ternyata perempuan tersebut adalah orang yang akan melakukan code dengannya. Setelah Ozi menyimpan tas yang dibawanya di kamar, ia menghampiri kembali perempuan berbaju hitam tersebut. Bukannya memberi uang, si perempuan malah memberikan kunci kamar tempat di mana uangnya disimpan.
Dan betapa kagetnya Ozzy setelah melihat si perempuan berjalan menuju arahnya dan terlihat sangat marah sambil membawa tas yang sudah Ozzy simpan tadi. Entah apa yang terjadi, dengan pisau tajam yang dipegangnya, perempuan tersebut menyerang Ozzy dan berusaha mengambil kembali tas berisi uang yang sudah dibawanya. Ketika Ozzy berjalan keluar dari hotel, tiba-tiba ia diserang oleh orang-orang yang diduga teman dari perempuan berbaju hitam tadi sehingga situasi pun berubah setelah Liang beserta anak buahnya yang dari tadi mengawasi Ozzy dari kejauhan. Mereka langsung turun dari mobil untuk membantu Ozzy sebelum dia berhasil dilumpuhkan. Dan ya, demi mendapatkan kepercayaan dari kelompok tersebut, Ozzy mengorbankan telapak tangannya untuk menahan pisau yang diarahkan kepada Liang. Tak lama kemudian, polisi tiba-tiba datang ke tempat kejadian. Liang dan semua anak buahnya termasuk Ozzy segera pergi dari tempat tersebut sambil membawa tas yang berisi uang hasil transaksi tadi. Dan ya, polisi mengetahui lokasi transaksi tersebut berkat informan yang tiada lain adalah Ozzy itu sendiri. Ia bekerja sama dengan atasannya di kepolisian yang kita panggil saja si Kapten. Dalam pertemuannya dengan para petinggi kepolisian, si Kapten mengatakan bahwa penangkapan dan penggerbakan di hotel yang diduga sebagai markas perdagangan narkoba beberapa hari yang lalu merupakan langkah awal untuk menangkap pemimpin besar yang ada di balik ini semua. Si Kapten juga mengatakan jika ia telah mendapatkan informasi akan ada transaksi narkoba besar-besaran yang dilakukan kelompok tersebut. 何永华集团称这次交易为百岁爷，可能未来会有重大的毒品交易。 Kembali kepada Ozzy yang ketika itu berada di sebuah kosan tempat tinggalnya, yang ketika sedang lamun, ia dihampiri salah satu anak buah Liang bernama Yu menghampiri Ozzy atas perintah pimpinannya yang ingin bertemu dengan dia dan kelompoknya. Dengan sebuah penutup mata, Yu membawa Ozzy dan rekannya ke tempat di mana si bos berada. Ya, tidak diam saja. Karena demi mendapatkan informasi lebih, Ozzy mulai mengidentifikasi semua hal, mencoba menerka-nerka jalan yang saat ini mereka lewati. Sesampainya di lokasi, Ozzy berpapasan dengan seorang gadis muda yang merupakan anak dari Liang bernama Susu. Ozzy dan semua anggota kelompok Liang disambut dengan tarian barongsai bersamaan dengan munculnya orang dengan kacamata hitam yang mengingatkan Ozzy kepada seorang yang telah membunuh ayahnya 20 tahun yang lalu, yang tiada lain adalah He, seorang bandar kelas kakap yang selama ini Ozzy cari. Dalam pertemuan tersebut, He dengan gestur seperti mencium bau sesuatu itu mengatakan bahwa di antara mereka semua ada seorang polisi sambil menatap ke arah Ozzy dan Yu, sehingga ia membuat mereka berdua saling menuduh satu sama lain, di mana bos He dengan menggunakan kostum barongsainya langsung menunjukkan kekejaman dengan memukuli Yu di depan banyak orang hingga meninggal saat itu juga. Ketika Ozzy sedang duduk sambil udut itulah, Susu tiba-tiba menghampiri Ozzy dan mengajaknya mengobrol berdua. Pembicaraan yang mereka lakukan membuat Liang yang merupakan ayah Susu merasa tidak senang karena sebagai seorang ayah, Liang tidak ingin Susu dekat dengan laki-laki pengedar seperti Ozzy. 离那小子远点儿，等搞完这一票。 Persiapan demi persiapan yang dilakukan He dan para pekerjanya untuk mengirimkan obat terlarang yang dimulai dari produksi obat, pengemasan, dan tibalah hari di mana waktunya pengiriman barang, yang mana pada pengiriman kali ini termasuk pengiriman dalam jumlah besar ke suatu tempat di ujung perbatasan kota. 即将生产出大批毒品，正准这个李八子长期活跃在边境，而且这次毒品交易的数额，通过这个数字的推断， 但为了保证人民群，我们必须制定 B 方，在这个点。 Ketika itu, Ozzy dipanggil He untuk membicarakan mengenai kedekatannya dengan Susu, yang pada saat itu juga, bos He menugaskan Ozzy untuk mendampingi salah satu anak buahnya untuk membawa salah satu truk pembawa barang. 交易地点，我发信息给你。哎，我知道你心里那点小心啊。
Di perjalanan, mereka berhenti sejenak di sebuah warung masakan Padang. Di saat yang lain duduk menunggu makanan yang mereka pesan, Ozi berusaha menghubungi si kapten dengan handphone milik penjaga warung. Dengan bahasa isyarat, Ozi memberitahu lokasi transaksi yang saat ini mereka tuju. 你也是天津的呗？ Ternyata lokasi awal yang Ozi berikan kepada si kapten hanya pengalihan yang dilakukan He untuk mengelabui polisi. 是。凤为0309在1年前已经注销。 Tak kehabisan akal, Ozi kembali berhenti di toilet umum dengan alasan ingin buang air kecil. Yang di sana, Ozi menuliskan sebuah petunjuk dengan harapan si kapten yang sebelumnya melihat mobil Ozi di persimpangan jalan dapat menemukannya. 是我说要放水的。我想憋几天就憋几天，兄弟，你差点意思。你这盯着我看，我也尿不出啊，对吧？ Dan ya, tidak lama kemudian si kapten berhenti di toilet tersebut kemudian melihat pulpen yang tergeletak di dekat tong sampah. Entah bagaimana cara si kapten menerjemahkan semua petunjuk yang Ozi buat. Si kapten membuka tong sampah dan membawa bekas bungkus rokok yang di dalamnya ada tulisan Ozi terkait informasi lokasi terbarunya. 听着，情况有变，把罗家坪的人撤了，我跟上去。 Sesampainya di lokasi transaksi itu, Ozi kembali menghubungi si kapten yang kali ini menggunakan handphone yang dicurinya dari salah satu orang di sana. Ozi memberikan semua informasi terkait keberadaan markas rahasia He. Sialnya tidak lama setelah si kapten selesai menelpon dengan Ozi dan baru mau beranjak dari tempatnya, tiba-tiba keesokan harinya ketika He sedang memakan semangkuk seblak, He memanggil Ozi dan semua orang yang ada di sana untuk melihat siapa yang berhasil dia tangkap. Di mana He memperkenalkan si kapten kepada semua orang dan tanpa rasa belas kasihan langsung melemparkannya dari ketinggian. Betapa terpukulnya Ozi saat melihat si kapten yang merupakan rekannya sendiri dilempar dari sebuah tower sampai meninggal. Sedih, marah, dan dendam yang Ozi rasakan tercampur aduk sampai larut di dalam hatinya. Namun sebagai polisi, Ozi tetap harus bisa menyelesaikan misi ini. 作为缉毒警察，可我们就是正义，我们是人民的警察。 Susu yang saat itu juga menyaksikan semuanya sangat shock atas apa yang dilakukan oleh bos He, di mana ia sangat yakin jika polisi yang sebaliknya menemukan mereka, para polisi itu tidak akan melepaskannya begitu saja. 你到现在还相信何月华？ Di suatu pagi tepat setelah kejadian itu, secara tiba-tiba Susu menghampiri Ozi yang masih tertidur. Susu sudah mencurigai Ozi sejak awal karena sifat Ozi berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Ia memberikan sebuah handphone dan secari kertas yang mungkin bertuliskan petunjuk lokasi tersebut. Atas informasi yang didapatkannya dari Susu, Ozi langsung melaporkan hal itu kepada polisi dan meminta mereka untuk segera datang ke alamat yang dimaksud. Sebelum polisi sampai, Ozi mendapatkan masalah karena He telah mengetahui apa yang Ozi lakukan selama ini. Ia langsung memanggil Ozi dan membawanya ke suatu tempat seperti laboratorium pembuatan obat. Yang di sana, Ozi mengaku kepada He jika dirinya adalah seorang polisi. 一会儿，你的尸体就会在。没错，我是警察。 Pada saat itu juga, He mendapatkan telepon dari anak buahnya bahwa polisi telah mengepung mereka. Dengan raut wajah pasrah, He memerintahkan Liang untuk menghabisi Ozi saat itu juga. Di mana Susu yang juga berada di sana mencegah sang ayah untuk melakukannya, sehingga He yang makin kesal pun dengan cepat menarik Susu dan mengancam akan membunuhnya jika Liang tidak menuruti perintahnya. 我就跟你说实话了。 Sebagai seorang ayah, Liang tidak ingin anaknya terluka pun memohon kepada He untuk memberikan pistolnya. Tapi apa yang terjadi? 侯爷，允许他！谁来我炸死谁！ Di tengah penyerbuan polisi, He berusaha melarikan diri dengan mobilnya, di mana Ozi yang saat itu sedang terluka tidak membiarkannya kabur begitu saja sehingga
Sebelum meledak, Ozzy dengan cepat mengeluarkan He dari dalam mobilnya yang tanpa sadar. Saat itu He masih memegang senjata, di mana He langsung menodongkan senjatanya tepat ke kepala Ozzy, tetapi dan ya, pistol yang ditodongkan kepada Ozzy sudah tidak berpeluru, sehingga Ozzy dapat langsung membalikan keadaan, di mana Ozzy memilih untuk tidak langsung menghabisinya karena ia sadar jika dirinya adalah seorang polisi. 我不会轻易的让你这么死去。 黑月华，你被捕了。 Setelah kejadian besar tersebut, Ozzy akhirnya bisa pulang ke kesatuan polisinya. Selain berhasil membalaskan dendam atas kematian sang ayah, ia dan rekan-rekannya yang terlibat pun diberikan sebuah apresiasi berupa penghargaan atas keberhasilannya menangkap gembong narkoba paling licin di negaranya. Susu sendiri dianggap sebagai pahlawan paling berjasa yang meskipun dia anak seorang gembong narkoba, namun Susu sangat berperan aktif dengan memberikan penjelasan terkait apa yang dia ketahui tentang semua kejahatan sang ayah dengan para gembong lainnya. Tamat, ending yang sangat membagongkan.